semuanya, welcome back to Case Talk and for another episode. Kali ini Firza sudah bergabung, sudah duduk bareng sama salah satu sosok yang mungkin pasti kamu udah tahu lah di Indonesia ya. Kali ini kita sudah barengan Bang Ahaye atau Bang Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Halo Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Apa kabar Firza? Alhamdulillah baik sekali. Apalagi kita ini lagi duduk bareng gini. Mungkin aku pengen nanya, kemarin kan sempat keliling juga ya di Indonesia ya Bang. Maksudnya dalam artian dengan untuk kepentingan partai juga. Baru kemarin dari Aceh juga. Betul. Nah, mungkin aku pengen nanya kesibukan Bang Agus mungkin selama ini, akhir-akhir ini deh gitu. Iya. Jungkir balik. Jungkir balik ya. Ini minggu-minggu terakhir, kurang dari 50 hari lagi menuju 14 Februari 2024. Hari pemilu yang kita song-song bersama. Tentunya saya menjalankan tugas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ingin meyakinkan seluruh kader, terutama para calon anggota legislatif Demokrat, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk yang ada di Sumatera Utara ini, benar-benar siap. Saya katakan siap bertempur dalam arti ini menentukan, dan saya senang tadi sudah bisa bertemu secara langsung, melakukan konsolidasi agar mesin Partai Demokrat berjalan dengan efektif dan para caleg bisa memenangkan suara sebanyak-banyaknya. Tentu kami berikhtiar, punya niat yang baik untuk bisa meningkatkan raihan suara maupun jumlah kursi, karena kami ingin semakin kuat di parlemen, tapi juga ingin bisa kembali ke pemerintahan nasional sehingga bisa berperan lebih luas lagi, terutama dalam rangka menghadirkan program-program yang pro rakyat, juga pro generasi muda. Jadi alhamdulillah Firza, saya berkeliling ke berbagai penjuru tanah air, dan kemarin kita di Aceh, dan hari ini senang bisa berada di Medan. Nanti sore juga bersama-sama masyarakat yang ada di Sumatera Utara, kami akan menyelenggarakan perayaan Natal Nasional. Dan ini membuktikan bahwa Demokrat sebagai partai yang nasionalis religius berada di tengah. Kami ingin terus dekat dengan masyarakat apapun suku, agama, ras, etnisitas, identitas yang berbeda-beda merupakan kekuatan kita, dan tentunya kami ingin menjadi bagian dari itu semua. Oke, emang luar biasa banget. Dan berarti emang lagi sibuk-sibuk, lagi hektik-hektiknya nih. Hektik. Tapi menyenangkan. Karena ya politik selalu dinamis, selalu penuh kejutan, selalu penuh dinamika. Saya sendiri menikmati perjalanan ini, dan tentunya banyak pelajaran, banyak hikmahnya, dan insya Allah selalu ada jalan terbuka bagi siapapun yang berikhtiar. Gitu. Nah, tapi ngobrolin soal kesibukan nih, aku sempat melihat juga sosial media Bang Agus sendiri. Iya. Agus juga orang yang kayaknya olahraga banget ya. Jadi gimana tuh olahraga ketika dengan adanya kesibukan ini tuh masih lanjut nggak sih Bang? Harus lanjut. Harus punya disiplin. Bukan hanya karena dulu saya punya latar belakang militer ya Firza ya, tapi menurut saya menjaga stamina, menjaga kondisi fisik dan kesehatan itu harus menjadi prioritas. Pasti sibuk, 24 jam itu rasanya kurang, tapi paling tidak setengah jam sampai 1 jam disisihkan setiap harinya bisa kok untuk olahraga, untuk menjaga kebugaran. Saya tentunya mengingatkan diri sendiri, karena usia juga nggak semudah Firza lagi. Kan udah beda jauh kita ya, harus dijaga sendiri. Jadi walaupun traveling, kemudian suka sulit mencari waktu, kadang nggak bisa pagi, ya sore, nggak bisa sore, ya malam. Mungkin Firza bisa ngobrol sama tim saya. Itu kadang-kala setelah selesai kegiatan malam, misalnya di suatu daerah, nyampe hotel, begitu bongkar koper, pertama kali saya lakukan ke gym. Treadmill dulu atau angkat-angkat beban sebentar. Setelah itu lumayan ada aktivitas, saya keringetan, setelah itu baru kembali ke kamar istirahat. Jadi tetap disempatkan. Mau itu malam, sekali lagi, atau pagi. Gitu. Oke, berarti emang selalu disempatkan waktu untuk olahraga di mana? Iya. Mudah-mudahan
bisa terus terjaga lah gitu. Iya sih, Ya. benar-benar. Tapi nih kalau ngobrolin soal kota Medan kali ya. Ya. Kota Medan tuh adalah salah satu kota kuliner. Satu hal yang kayaknya cukup kontradiktif, olahraga dan kuliner nih kayaknya ya. Justru itu, kalau kita senang kuliner harus diimbangi dengan olahraga. Jadi nggak ngerasa bersalah kalau makan banyak atau makan yang agak ugal-ugalan. Contohnya ya, kita kan memang selalu diingatkan dokter gitu ya, agar menjaga jangan terlalu banyak karbo atau jangan terlalu banyak yang berlemak. Tapi kan makanan Indonesia ini ya pasti ada karbonya, pasti ada lemaknya, tapi kita tahu juga mencicipi makanan itu menjadi kesenangan tersendiri buat kita. Nah, Medan dan Sumatera Utara ini juga banyak sekali kuliner khas yang selalu ngangenin. Jadi harus dicobain dan harus dicari begitu. Tapi itu tadi diimbangi dengan olahraga dan aktivitas yang cukup, jadi imbang lah kira-kira gitu ya. Tadi malam saya makan itu loh, durian yang pancake durian. Pancake durian. Itu juga selalu saya rindukan tuh kalau ke Medan sini. Terus banyak lagi lah yang lainnya ya. Ada lontong sayur, ada macem-macem lah. Jadi saya selalu berusaha juga untuk mencicipi kuliner di berbagai daerah, termasuk yang ada di Medan ini. Oke. Berarti kalau di Medan udah top of mind Bang Agus, kayaknya kuliner ya? Rugi kalau nggak kulineran ya. Nah, sebelum ke Medan, kemarin juga sempat ke Aceh ya Bang ya? Aceh, betul. Ke Aceh, Iya. juga memperingati 19 tahun ya Bang ya? 19 Betul, tahun betul. Tsunami Aceh. Iya. Dan gimana Bang rasanya kemarin tuh ke Aceh, yang seperti kita tahu juga Bang Agus tuh sempat menjadi bagian dalam pemulihan keamanan Aceh. Iya, tsunami. iya. Itu gimana Bang? Saya memang kemarin bersama Pak SBY datang kembali ke Aceh. Aceh ini memang spesial, sejarahnya, kemudian masyarakatnya juga begitu khas dengan latar belakang budaya dan kekuatan Islam yang telah berpuluh bahkan ratusan tahun ada di sana. Saya melihat Aceh hari ini sungguh berbeda. Wajahnya jauh lebih ceria. Mengapa saya katakan demikian? Saya flashback, tadi disampaikan bahwa benar ketika saya masih perwira muda, ketika itu belum lama lulus dari Akademi Militer. Saya kan lulus tahun 2000, kemudian 2002, 2003, 1 tahun kurang lebih bertugas atau ditugaskan di Aceh sebagai salah satu pasukan yang menjaga atau kita menyebutnya operasi pemulihan keamanan, karena konflik bersenjata ketika itu masih terjadi. Dan saya bisa merasakan betul kesedihan, derita, nestapa masyarakat Aceh, terutama kaum perempuan, ibu-ibu dan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Mereka terhimpit dalam sebuah sengketa konflik bersenjata yang berkepanjangan puluhan tahun, serba ketakutan, hidupnya penuh dengan intimidasi dari sana dari sini. Jadi tidak ada ketentraman dalam hidupnya. Tentu ekonomi sulit untuk tumbuh kalau itu yang terjadi. Dan ini adalah antar sesama saudara-saudara kita sendiri. Nah, tentu situasi itu berbeda. Lalu Allah menakdirkan sebuah musibah, bencana yang maha dahsyat, tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Jadi kemarin kami ke sana pas tanggal 26 Desember 2023 memperingati tepat 19 tahun tsunami Aceh. Menghentakkan bukan hanya Indonesia, bukan hanya Aceh, tapi dunia. Ratusan ribu menjadi syuhada, menjadi korban dalam sekejap. Dan kami sempat kemarin mengunjungi salah satu pemakaman massal di mana lebih dari 40.000 yang dikuburkan di sana. Tentu memori kita kembali ke masa-masa kelam tersebut, tetapi ini tentu kehendak Tuhan. Hikmah di balik itu adalah
kembali terjadi perdamaian. Ya, perdamaian yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Mohon maaf saya agak terbata-bata karena saya juga mengingat kembali saat-saat saya berada di dalam hutan dan gunung ketika itu. Tidak mudah dan menyakitkan karena menghadapi saudara-saudara kita sendiri. Tapi alhamdulillah setelah perdamaian kita bisa raih 15 Agustus 2005 melalui Helsinki Agreement, peace process terjadi dan kemudian bisa dijaga, dirawat sampai dengan hari ini dan insya Allah selamanya. Mengapa? Yang paling berharga adalah perdamaian, kerukunan, dan persatuan. Aceh semakin maju, kita berharap, dan potret itu sudah terlihat, walaupun belum sempurna tentunya, di sana-sini masih banyak kekurangan, tapi kita berharap dengan perdamaian bisa menghadirkan kesejahteraan dan juga kemakmuran bersama. Keadilan juga tegak di Aceh. Ini yang saya lihat berbeda, tapi juga menjadi pelajaran penting. Walaupun saat ini kita berada di Medan, tapi pelajaran penting dari Aceh bagi seluruh daerah dan seluruh masyarakat Indonesia lainnya bahwa perdamaian itu tidak datang dengan sendirinya. Perlu diperjuangkan, perlu dirawat. Ketika itu presidennya Pak SBY yang benar-benar hands-on secara langsung memimpin agar Aceh pasca tsunami bisa kembali dibangun. Ada namanya tahap-tahapan tanggap darurat bencana, lalu tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perdamaian tadi. Nah, jadi bagi saya yang pernah mengalami atau berada dalam situasi di lapangan ketika itu, boleh saya menceritakan ini kepada Firza dan generasi Firza, para pemirsa atau pendengar lainnya, karena memang sekali lagi perdamaian itu mahal dan tidak datang dengan sendirinya. Harus kita perjuangkan dan rawat bersama. Benar sih. Apalagi pada saat itu sempat di-mention sama Bang Agus, itu baru banget lulus dari Akademi Militer. Iya. Saya usianya berapa waktu itu ya? Berarti ya saya kira 78, usia saya 24-an tahun lah. 24 tahun ya. Kemudian sudah berada dalam situasi yang tidak mudah, tapi itulah yang mendewasakan saya dan tidak akan pernah saya lupakan. Banyak sekali pelajarannya, termasuk pelajaran tentang kemanusiaan. Yes, ya. Banyak banget pasti pelajaran yang didapatin, apalagi iya bisa dibilang itu war zone juga ya, Bang ya. Oh ya, iya. Dan apakah itu juga sih, aku penasaran juga, apakah peristiwa itu di mana Bang Agus tuh baru banget keluar Akmil, ditempatkan di tempat yang penuh akan konflik seperti itu gitu ya. Apakah itu juga yang akhirnya membuat Abang itu mature sebagai pemimpin juga sampai sekarang nih, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Iya, saya melihat pasti ada kontribusi setiap penggalan kehidupan yang kita lalui. Penggalan karier atau profesi yang kita lalui pasti berkontribusi pada kepribadian kita. Pada cara kita berpikir, melihat sesuatu, termasuk mengambil keputusan dan tindakan. Kalau itu menjadi bagian dalam pendewasaan diri saya anggap sesuatu yang saya syukuri, karena pendewasaan diri itu tidak hadir dari sesuatu yang mudah atau yang serba ideal, serba ada. Justru banyak lahir pemimpin yang hebat, yang tough, yang juga menjadi pemimpin besar pada akhirnya, itu karena penempaan masa remaja atau mengawali perjuangan atau karirnya dengan dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah. Ia harus mengambil keputusan di tengah-tengah resiko yang juga menghantuinya, termasuk dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kalau memilih antara dua situasi yang baik, tidak sulit. Tetapi sama-sama sulitnya, sama-sama buruk resikonya, kita harus mengambil keputusan. Dan itulah core business dari seorang pemimpin. Apapun, di militer, di bisnis, maupun di politik. Mengambil keputusan dengan resiko yang juga tidak ringan. Tapi pemimpin harus siap dengan resiko itu dan harus bertanggung jawab. Kalau ada yang tidak baik dari segala keputusan yang diambilnya, kita harus ambil responsibility itu. Itulah pemimpin sejati. Oke. Nah, menarik ngobrolin soal pemimpin, khususnya ini juga lagi gencar-gencarnya nih Bang. Banyak calon-calon pemimpin muda yang mulai memberanikan diri untuk mengambil responsibility yang seperti Bang bilang juga tadi, tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Mungkin salah satu contoh terdekat adalah kayak di Medan tuh, wali kota Medan kan Pak Bobi, itu
itu juga pemimpin muda. Dan mungkin ada juga di cawapres kita, yaitu adalah Pak Gibran. Itu gimana tanggapan Bang Agus nih sebagai pemimpin partai juga gitu, melihat anak-anak muda yang mulai berani nih untuk memberanikan diri terjun sebagai pemimpin gitu. Ya, setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Dan saya juga meyakini organisasi akan maju, masyarakat akan maju, negara akan maju jika ada sinergi dan kolaborasi lintas generasi. Yang tua, yang lebih senior, memberikan jalan, mengayomi dengan wisdom dan pengalaman, kebijaksanaan. Pengalaman itu mahal. Sering kita diingatkan oleh para senior kita, yang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Artinya pengalaman jam terbang itu tidak bisa di-bypass begitu saja. Pasti setiap langkah yang diambil dalam perjalanan hidup seseorang itu memberikan makna sekaligus pelajaran tadi. Jadi baik bagi generasi muda untuk selalu belajar, menimba ilmu dan pengalaman dari yang lebih dulu, yang lebih senior. Kita menghormati sekaligus juga belajar darinya. Sebaliknya yang senior mengayomi, memberikan wejangan-wejangan sekaligus juga mendorong, memotivasi. Kalau istilah Jawa itu, Firza, ada 3 hal utama yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kita juga sering dengar waktu itu di saat kita sekolah. Pertama, ingarso sung tulodo. Ingarso sing tulodo. Pemimpin itu harus menjadi teladan di depan. Ing madyo mangun karso. Berada di tengah. Memotivasi yang lainnya. Terakhir, ia juga harus bisa berada di belakang, memberikan dorongan ke depan. Tutwuri handayani. Nah itulah, pemimpin harus ada atau bisa memposisikan dirinya kadang di depan, kadang tengah-tengah, kadang di belakang. Nah sekali lagi, melihat fenomena hadirnya pemimpin-pemimpin muda, itu sesuai juga dengan tuntutan zaman. Bahwa hari ini, bicara Indonesia saja, dalam pemilu 2024 nanti, hampir 60% pemilih adalah berusia 42 tahun ke bawah. 17 hingga 42 tahun. Mereka yang sering kita sebut sebagai generasi milenial dan generasi Z. Generasinya Firza. Ya. Populasi itu besar. Proyeksi 2030 hingga 2040, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi. Ketika 70% dari penduduk Indonesia berusia produktif. Artinya juga relatif muda. Ketika negara-negara, misalnya negara-negara di Eropa, negara Jepang, itu mengalami krisis kependudukan. Penduduknya makin tua, aging, dan berkurang, declining. Jadi yang meninggal lebih besar daripada yang lahir setiap harinya. Itulah menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara tersebut. Karena berbicara produktivitas bangsa tidak terlepas dari jumlah penduduk, terutama jumlah penduduk yang berusia muda atau produktif. Nah Indonesia punya privilege, punya atau dianugerahi bonus demografi itu. Tetapi ingat, window-nya, jendelanya tidak selamanya terbuka. Begitu lewat masa itu, maka kita akan menua juga. Bangsa Indonesia akan menua juga, akan makin tua, akan makin decline. Nah, begitu itu terjadi, sedangkan ekonomi kita tidak mengikuti peluang tadi, maka kita sulit untuk keluar dari jebakan yang namanya middle income trap. Jebakan negara berpendapatan menengah. Nah, Indonesia saat ini pendapatan per kapitanya katakanlah di angka $4.000 Amerika per kapita.
Menurut standar dunia, kalau sudah lepas dari $12.000 per kapita, barulah kita dianggap sudah keluar dari jebakan middle income trap. Artinya negara kita masuk ke kategori negara berpendapatan tinggi. Walaupun setelah itu juga ada kelas-kelasnya. Nah, kalau 2040 seiring dengan bonus demografi tadi kita tidak bisa keluar dari itu, artinya kita terjebak. Dan kita sudah harus menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu berkurangnya penduduk dan menuanya penduduk kita. Jadi ada istilah sederhananya, jangan sampai bangsa kita tua sebelum kaya. Sederhananya begitu. Kalau sudah menua tapi belum menjadi bangsa yang makmur, kita kehilangan opportunity, kita kehilangan peluang emas. Indonesia Emas 2045 itu sebuah idealisme besar, tujuan besar. Nah, hanya bisa dicapai dengan kerja keras kita semuanya mulai dari sekarang. Sehingga saya berharap melalui pemilu 2024 ini hadir pemimpin-pemimpin yang memang punya kapasitas, punya integritas, punya visi dan juga keinginan yang kuat untuk mengajak serta seluruh komponen bangsa menuju cita-cita tadi. Termasuk wakil-wakil rakyat. Nah, Demokrat ingin mengambil bagian itu. Ingin mengambil bagian dalam perhelatan bangsa yang besar ini, termasuk melalui peran-peran kita di parlemen. Karena, Firza, di Indonesia ini dan di negara demokrasi manapun di dunia, semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dari urusan RT RW sampai dengan urusan tingkat tertinggi, tingkat nasional, itu pasti diawali dan diakhiri dengan proses politik. Jadi anak muda harus paham, harus mau terlibat, walaupun tidak selalu secara aktif berada di partai politik, tetapi harus terlibat dalam proses politik besar ini, sehingga tidak tertinggal dan tidak menjadi penonton saja. Ya, dan menarik juga, apalagi ngobrolin soal anak muda ya, yang mungkin kalau kita lihat juga masih banyak atau masih ada beberapa anak muda yang mungkin mereka ikut berkontribusi dalam politik gitu, dalam artian mungkin pemilu ikut dan segala macamnya. Tapi kalau menurut Bang Agus sendiri, gimana sih cara, apalagi Abang sebagai ketua umum partai gitu, untuk membuat anak-anak muda ini itu tertarik untuk at least ikut politik praktis deh, ingin terjun aja gitu. Mungkin ada nggak? Good question, bagus sekali. Ini selalu menjadi pertanyaan besar semua negara demokrasi di dunia, bukan hanya Indonesia. Bagaimana meningkatkan partisipasi generasi muda, karena bagaimanapun masa depan itu milik anak muda. Dalam proses politik, termasuk politik praktis, termasuk dalam pemilu. Election itu kan bukan hanya pemilu, tapi juga pemilihan kepala daerah pada saatnya. Jadi menurut saya, kita, para politisi, termasuk saya saat ini sebagai ketua umum Partai Demokrat, harus benar-benar memahami isu, masalah, kepentingan, sekaligus tantangan anak-anak muda. Tidak boleh memaksa generasi muda memahami kita. Kita yang harus rendah hati, membumi, memahami isu dan masalah anak muda. Jadi kita nggak boleh protes, anak muda nih nggak mau ngerti. Tunggu dulu. Sudahkah kita mencoba memahami mereka? Seperti kita dalam keluarga, ada orang tua dengan anak. Anak kita minta mengerti orang tuanya, menghormati orang tuanya. Tapi juga seringkali diingatkan, apakah sudah orang tua berusaha untuk mendengarkan anaknya? Untuk mengetahui apa yang dialaminya. Di sekolah misalnya, ada masalah apa di sekolah? Di lingkungan permainannya, apakah ada masalah dengan itu? Sehingga ada hubungan timbal balik. Nah, politisi juga harus mendekati anak muda bukan hanya karena mau pemilu, tapi dilakukan sepanjang masa. Saya bukan mencontohkan diri saya sebagai model ataupun contoh yang sudah sangat baik begitu ya, tapi paling tidak, Firza, saya mencoba untuk berdialog dengan generasi muda ini sepanjang masa. Dari waktu ke waktu, bukan hanya mendekati pemilu, masuk ke kampus-kampus, di warung-warung kopi, tidak setiap kali acaranya formal, tapi seringkali lebih acara informal, kita ngobrol, diskusi, ngopi bareng sambil
ya mendengarkan cerita aja apa yang terjadi di anak muda dan apa yang menjadi harapan dan aspirasi mereka. Untuk kemudian saya bawa itu, saya diskusikan dengan sejumlah stakeholder, baik itu yang berasal dari Partai Demokrat sendiri maupun eksternal, untuk sama-sama kita cari solusinya. Di antara isu yang paling ingin diperjuangkan oleh kita, dan ini merupakan suara anak muda di mana-mana, masalah lapangan pekerjaan. Selalu bicara jobs, job creation, and job security. Jadi pertama, lapangan kerja ada nggak? Orang bisa kerja nggak? Mas, kami udah sekolah, udah kuliah loh, udah punya ijazah, tapi begitu masuk ke lapangan pekerjaan, sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, ada juga begini, Mas, kami udah kerja misalnya di pabrik tertentu, manufacturing, tapi kami setiap saat dihantui dengan ancaman PHK, anytime, bisa di layoff, bisa di PHK. Kami nggak ya selalu deg-degan. Nah, ini gimana job security ini? Jadi sudah dapat pekerjaan pun belum tuntas begitu. Nah, belum lagi yang bicara, Mas, kami bingung. Pelajaran di sekolah kayak begini, kuliah kayak begini, begitu masuk ke lapangan kerja dunia nyata, sudah banyak yang berubah. Kok nggak nyambung ya? Kok nggak relevan ya? Ini yang kita pelajari sangat, katakanlah, birokratis. Begitu melihat peluang di dunia sebenarnya, ternyata banyak sekali lompatan-lompatan harus dilakukan. Tidak semuanya hierarkis sifatnya. Dan akhirnya bukan hanya cukup atau puas menjadi pekerja, tetapi juga generasi muda sekarang didorong untuk menciptakan lapangan kerja juga. Jadi memiliki semangat dan jiwa-jiwa entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi banyak sekali, termasuk kita bisa hitung sebetulnya, Firza, banyak sekali jenis pekerjaan yang dulu ada, sekarang tidak laku lagi, usang, digantikan oleh mesin, aplikasi, AI, luar biasa sekarang, banyak sekali jenis pekerjaan manusia dulu yang sudah tergantikan oleh kecanggihan teknologi. Dan kita nggak bisa menggerutu, waduh kita gimana, ya cari pekerjaan atau cari skill baru, kita harus mengisi keterampilan baru. Nah, negara harus hadir. Nggak bisa, ya salah kamu sendiri, nggak bisa begitu. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir, para pemimpin harus hadir, para wakil rakyat harus hadir. Peka, sensitif. Oh, ini ada masyarakat, ada anak-anak muda di lingkungan saya. Bingung mencari kerja karena merasa nggak punya keterampilan yang sesuai dengan kondisi hari ini. Ya kita harus datang dan mencari cara atau jalan apa yang menjadi solusi buat mereka itu. Perlu pendampingan, perlu penguatan. Sehingga semakin tercipta masyarakat, khususnya generasi muda yang kreatif, yang inovatif, bisa survive di era digital ini. Sebetulnya peluangnya banyak. Menjadi konten kreator itu juga salah satu idola sekarang, salah satu tujuan favorit dari anak-anak muda. Banyak yang sukses, tapi tidak sedikit yang gagal. Nah pertanyaannya, bagaimana yang gagal-gagal ini? Mau kemana? Apakah kita biarkan mereka frustrasi di situ, di tempatnya, atau kita cari solusi dan peluang yang lain? Ini adalah pekerjaan panjang dan sekali lagi saya dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu. Dan sempat ngobrolin soal teknologi, memang akselerasi digitalisasi Indonesia kayaknya emang gencar-gencar juga ya Bang ya? Ya. Dan ngobrolin soal teknologi juga ada PR lainnya kayaknya kalau misalnya kita lihat-lihat. Salah satunya mungkin adalah yang sempat heboh beberapa tahun belakang seperti kasus-kasus phishing di yang teknologi di mana akun-akun mereka diretas gitu. Itu emang ya akun itu tidak mungkin bisa kita lepaskan dari yang namanya akselerasi digital ini gitu kan. Nah mungkin itu kan akan berhubungan dengan cyber security juga. Nah mungkin kalau dari pandangan abang sendiri, cyber security di Indonesia ini seperti apa sih? Karena emang menurut data yang sempat saya lihat kemarin tuh di NCSI, skor indeks keamanan Indonesia itu sangat rendah. Yeah. Bahkan di
dikategorikan negara G20, Indonesia itu berada di peringkat 3 terbawah. Oh, iya. Itu kalau menurut Abang bagaimana nih cyber security di Iya. Indonesia seharusnya dan selayaknya itu seperti apa sih? Banyak yang berpandangan, sekaligus saya juga cukup setuju ya dengan pandangan ini, yaitu semakin kita bergantung pada teknologi, sebenarnya kita semakin rentan. Masyarakat dunia, masyarakat bangsa-bangsa di dunia, makin hari makin tergantung pada teknologi. Nggak usah susah-susah deh. Sekarang kalau kita punya anak, mau memberikan pelajaran, mendisiplinkan anak, kalau zaman dulu, generasi saya, itu kita nggak boleh keluar, nggak boleh main. Misalnya kita nakal gitu ya, atau orang tua kita merasa ini perlu didisiplinkan, biasanya dikurung di kamar, atau nggak boleh main. Teman-teman main sepeda, main layang-layang, main kelereng, nggak boleh main. Berapa? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, tergantung kesalahannya apa. Nah, anak zaman sekarang bukan begitu cara mendisiplinkannya. Ambil handphonenya, putus dari wifi, dari internet, pasti akan kerasa bener siksaannya. Akan merasa tersiksa. Coba Gen Z, dilepas sehari dari internet, dari media sosial, pasti kayak ada yang langsung hilang begitu. Benar. Karena kita sudah pada zaman seperti itu. Nah, artinya kita makin bergantung. Dan kita nggak tahu 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, lebih bergantung apa lagi manusia terhadap teknologi, terhadap informasi dan komunikasi. Ini banyak peluangnya, tapi juga cukup mengerikan sebetulnya karena ada kerentanan di situ. Mengapa? Tadi Firza mengatakan, ada ancaman keamanan di dunia digital, di dunia maya. Kalau dulu ancaman itu fisik. Saya waktu di militer juga seringkali membuat namanya threat perception. Ancaman keamanan itu dalam bentuk apa saja, dari dalam maupun luar negeri. Bisa dikatakan ancaman konvensional itu kalau ada serangan militer asing, mengganggu kedaulatan dan integritas dari negara kita misalnya. Tapi abad 21 yang begitu-begitu makin jarang terjadi. Ya, adalah kejadian perang di Ukraine, Rusia dengan Ukraine. Tetapi selebihnya semakin banyak bentuk ancaman keamanan itu bukan dalam bentuk invasi militer, bukan serangan fisik, tapi serangan non-fisik, serangan cyber. Makanya cyber attack itu punya damage atau punya dampak buruk yang juga luar biasa. Bisa merontokkan ekonomi sebuah negara. Perusahaan bisa dihancurkan dalam sekejap ketika diretas misalnya. Data-datanya diambil. Kemudian juga ada pencurian intellectual property rights misalnya begitu. Belum lagi data privasi, data pribadi yang seringkali menghantui kita. Jangan-jangan data kita ini nggak aman, dijual. Padahal sudah ada memang undang-undangnya untuk perlindungan data pribadi begitu ya, termasuk juga mekanisme pengamanan lainnya. Tapi tentu tadi dikutip dalam data bahwa kita termasuk yang masih lemah. Nah, inilah pekerjaan rumah kita. Jadi kita harus berinvestasi lebih serius lagi untuk pengamanan cyber kita, dunia digital kita, baik itu yang sifatnya perlindungan data pribadi maupun rahasia negara, rahasia perusahaan, dan semua yang terkait dengan ekonomi kita. Karena sekali lagi, ancaman hari ini bukan bentuknya fisik, tetapi yang begitu-begitu, dan itu dampaknya juga luar biasa. Oleh karena itu saya sepakat bahwa ketika dunia semakin rentan akibat ketergantungan pada teknologi yang makin tinggi, maka kita juga harus benar-benar serius meningkatkan sistem pengamanan kita
Dan sekali lagi, yang begini-begini juga menjadi urusan negara dan pemerintah. Nggak mungkin orang per orang ngurusin, nggak mungkin, nggak mampu. Ini adalah tanggung jawab negara. Dan kita harus memberikan dorongan, terus memberikan checks and balance agar semua sistem itu dibangun berpihak pada kepentingan warga negara kita. Agar tadi merasa aman dan juga nyaman menggunakan teknologi. Berarti emang upayanya sebenarnya bisa dilakukan ya, Bang? Bisa dan harus dilakukan. Kira-kira mungkin upaya paling kecilnya deh yang bisa dilakukan mungkin oleh kita nih masyarakat, itu kira-kira apa upaya? Pertama, self awareness dulu. Kita harus membentengi diri kita sendiri dulu agar tidak mudah menjadi korban. Ya, kita harus diberikan edukasi, literasi. Masyarakat kan nggak semuanya paham ancaman-ancaman atau ya kasus-kasus seperti itu. Ini harus terus dibangun literasi yang cukup melalui pendidikan formal. Diingatkan, hati-hati, kita tidak terlepas dari media sosial misalnya, tapi kita juga harus waspada apa saja yang mungkin bisa menjadi titik lemah kita, titik lengah kita, kemudian data kita diambil, kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang buruk ya. Termasuk juga hati-hati menjadi korban penipuan misalnya ya. Kita tahu banyak sekali modus-modus yang hari ini terjadi di sana sini, apalagi kalau masuk ke wilayah yang lebih serius, misalnya ke human trafficking, urusan-urusan seperti itu, narco trafficking ya, dan transnational crimes lainnya yang ada di dunia maya, yang begitu-begitu tentu lebih buruk lagi dampaknya. Nah, yang kedua, tentu dari pribadi dan literasi yang dibangun baik sekolah, lingkungan maupun berbagai stakeholders lainnya. Tapi yang kedua, saya dan kita semua harus terus mendorong pemerintah kita agar terus memiliki keseriusan ya untuk menyiapkan segala instrumen. Instrumen itu ada yang sifatnya software maupun juga ada yang hardware. Dan yang paling penting harus ada enforcement di situ. Kalau terbukti ada pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan di dunia digital, maka harus ada punishment, harus ada penegakan hukum yang juga adil. Dengan demikian ya mencegah sekaligus juga menjadi tindakan represif yang tepat lah, tepat sasaran, terukur sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari, gitu. Dan ngobrolin soal teknologi juga, yang memang sebenarnya kalau sekarang kita itu yang banyak menggunakan teknologi pada keseharian itu seperti yang Bang Agus bilang tuh adalah Gen Z, milenial gitu ya, yang juga pastinya ini sangat berperan penting lah dalam artian kontribusi mereka terhadap negara gitu ya. Dan apalagi soal sebentar lagi nih yang seperti disampaikan bakal masuk ke tahun politik, tahun kita election gitu ya. Dan salah satu hal yang mungkin aku sendiri sebagai Gen Z gitu yang melihat di sosial media gitu kan, melihat kalau ternyata kayak aku pengen shifting nih ke arah pembahasan soal golput nih Bang. Karena mungkin banyak seperti sempat dibilang tadi, bagaimana kita kan sempat berbicara bagaimana cara kita semua tuh bisa membantu anak-anak muda lebih tertarik lagi pada politik gitu. Tapi kayaknya itu nggak cukup, seperti itu juga nggak cukup untuk mengedukasi orang-orang yang mungkin masih merasa kayak kontribusi aku apa sih dengan cuman kayak memilih doang, apa sih, ngapain sih? Yeah. Kalau tanggapan Bang Agus gitu, kira-kira hal itu gimana? Pertanyaan yang bagus lagi. Satu kalimat dulu ya, golput bukan solusi. Golput bukan solusi. Begini, kita tahu demokrasi kita sama halnya dengan demokrasi di negara manapun, bahkan Amerika Serikat yang sering disebut sebagai mbahnya demokrasi, kiblatnya demokrasi, juga masih banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Lihatlah apa yang terjadi di Amerika saat ini. Kalau putar CNN, Fox News, CNBC, manapun begitu ya, hari-hari itu juga memperlihatkan betapa telah terjadi kemunduran demokrasi di Amerika.
yang sekali lagi sering dikutip menjadi arah atau kiblat demokrasi bagi dunia. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia sendiri termasuk tergolong muda usia demokrasinya. Ya, kendati dulu juga kita mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi, tapi praktiknya demokrasi berjalan secara sungguh-sungguh, murni, itu setelah kita melewati sebuah fase penting yang bernama Reformasi 1998. Baru setelah itu, tahun 2004 pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Alhamdulillah, pendiri partai kami, Pak SBY yang pertama kali terpilih sebagai presiden pilihan rakyat langsung selama 2 periode. Tapi saya tidak ingin masuk ke sana terlalu jauh. Saya mengatakan bahwa usia demokrasi kita mungkin bisa dikatakan secara murni baru 2 dekade, baru 20 tahun. Kalau hitungannya dari 2004 menuju 2024, baru 20 tahun. Bandingkan dengan negara-negara yang sudah ratusan tahun. Tapi juga tidak ada yang sempurna. Sampai dengan hari ini masih menghadapi masalah-masalah yang juga tidak sederhana begitu. Nah, oleh karena itu tentu kita turut bertanggung jawab untuk merawat demokrasi. Ketika kita tahu demokrasi tidak sempurna, begitu pula sistem politik lainnya di dunia, jangan lalu menyalahkan demokrasinya menurut saya. Jangan kemudian kita mundur ke belakang, karena itu kita nggak perlu lagi demokrasi. Waduh, kalau kayak gitu kita mundur ke belakang, kita setback. Dan kita menodai perjuangan darah, keringat, air mata para pejuang reformasi. Kalau kita akhirnya memilih menjadi negara yang tidak demokrasi lagi. Nah, justru menyadari bahwa demokrasi tidak ideal dan tidak sempurna, kita harus sama-sama merawatnya, menjaganya. Jangan sampai ini mundur, apalagi hancur. Nah, cara yang paling baik, berpartisipasilah kita dalam politik. Gunakan hak pilih kita sebagai warga negara. Ini hak yang dijamin oleh konstitusi. 5 tahun sekali saja kok. Nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, nggak setiap tahun. 5 tahun sekali saja datang ke TPS. Jangan golput. Walaupun golput juga hak seseorang. Tapi kalau golput, jangan menyesal dan jangan menyalahkan keadaan ketika negara kita lalu berada pada arah yang salah atau yang tidak tepat begitu. Nah, tapi nggak cocok, nggak ada yang cocok sama kita. Pasti kalau di kita banding-bandingkan, selalu saja tidak ada yang sangat sempurna lah pilihan atau kandidat yang hadir di dalam kontestasi pemilu. Dari tahun ke tahun tidak pernah ada yang sangat ideal, sangat sempurna begitu, sesuai dengan hati kita. Paling tidak kita cari yang paling mending, paling baik di antara yang ada. Kalau tidak bisa mencari yang sangat sempurna, sangat ideal, yang terbaik dari yang terbaik, paling tidak kita mencegah lebih buruknya negara kita. Melalui siapapun yang dianggap punya kapasitas untuk meyakinkan negara kita tetap pada pondasi yang benar, jalan yang benar, termasuk wakil-wakil rakyatnya. Jadi saya tentu, tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana mendekati anak muda, kita harus appeal dengan bahasa, dengan narasi yang tepat. Memberikan keyakinan juga tidak sekali 2 kali datang, nggak bisa. Ngetok pintu, besok datang ya? Ya, nggak, belum tentu akan diikuti. Harus berkali-kali dengan berbagai cara. Jangan maksa, tapi juga harus persuasif. Tapi juga ada substansinya. Anak muda memang benar sering kali tidak bisa didekati dengan hard politics. Pengennya yang lebih informal, lebih egaliter. Tapi juga saya rasa anak muda nggak terlalu suka kalau hanya serba gimmick, hanya serba pencitraan. Harus ada substansi, harus ada narasi yang memang mengena di hati mereka.
tapi juga dengan pendekatan kemasan yang populis, dengan kemasan yang kontemporer, menurut saya bisa mempengaruhi anak muda. Pertama, untuk tidak golput. Pertama, untuk datang ke TPS. Baru setelah itu pengaruhi mengapa memilih si A, mengapa memilih si B. Termasuk Demokrat punya hak dan peluang untuk mempengaruhi masyarakat. Mengapa bagus kalau memilih Demokrat, memberikan dukungan kepada Demokrat. Semua partai begitu. Semua tokoh politik, semua kandidat juga akan melakukan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih pas memberikan pemahaman tersebut, termasuk pendekatan yang pas, yang akan lebih punya kans lebih baik begitu. Yang pastinya juga kita berharap semoga anak-anak muda zaman sekarang ini lebih peduli lah ya terhadap politik. Iya. Sempat juga Bang mention tadi di pertanyaan sebelumnya, kalau sebenarnya untuk transisi menuju Indonesia emas ini itu butuh ada bimbingan yang lebih senior dan kepada yang anak-anak mudanya nih gitu. Dan mungkin kalau Abang sendiri yang juga udah punya pengalaman melihat sektor-sektor industri di Indonesia yang kayaknya berpeluang nih untuk dimanfaatin anak muda gitu, yang anak muda banget lah, yang pastinya kayak ya seperti dibilang tadi, pastinya sifat anak muda itu berbeda sama yang di atasnya. Itu kira-kira apa Bang, sektor apa aja atau skill apa aja sih yang dibutuhkan anak muda itu untuk Iya. Pertama begini, boleh dan menurut saya bagus kalau kita fokus pada apa yang menjadi kemajuan zaman hari ini. Tadi sering kita bahas kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi. Ini pesat sekali. Jadi bukan hanya terjadi kemajuan tapi lompatan. Makanya sering dikatakan sifatnya transformasional karena lompatannya luar biasa. Bangsa, organisasi atau individu yang tertinggal tidak bisa mengikuti lompatan-lompatan itu, ketinggalan betul. Sudah banyak contohnya, ketinggalan itu benar-benar akhirnya akan terjadi gap yang begitu jauh. Starting point-nya sama, yang satu menggunakan teknologi, yang satu enggak. Lihat, yang satu tetap akan naik, tapi jauh, makin lama makin jauh. Karena ini menjadi akselerator. Bukan mengecilkan hati yang belum berhasil melakukan transformasi digital atau tidak menggunakan teknologi, justru yang saya katakan di awal tadi, negara, pemerintah harus hadir. Contoh, sektor UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, sering dikatakan sebagai jangkar sekaligus penyelamat ekonomi nasional. Mengapa? Karena sektor UMKM itu menyerap bisa dikatakan 90% tenaga kerja Indonesia. Besar sekali. Dan kontribusinya terhadap ekonomi kita juga paling besar. Nah, ternyata baru ada sekitar 15%-an saja, mungkin hingga 20% sekarang, yang telah berhasil melakukan transformasi digital. Artinya sudah masuk ke pasar digital, menggunakan platform e-commerce misalnya. Borderless ruang pemasarannya. Sudah menggunakan pendekatan marketing yang modern, yang bisa diakses melalui handphone dan aplikasi yang memudahkan kita setiap hari. Tapi ingat, jumlahnya itu masih sedikit. Sedangkan sisanya 70-80% lainnya itu masih stuck berada dalam wilayah konvensional. Transaksinya fisik. Orang ketemu orang, cash. Belum bisa berdagang secara online. Nah, bagaimana ini kemudian bisa masuk? Kan nggak bisa kita harapkan akan terjadi dengan sendirinya. Mereka butuh pendampingan, butuh pelatihan, butuh bantuan modal untuk bisa bertransformasi ke ranah digital juga. Jadi ini pertama-tama harus diperkuat, ya, dan disiapkan instrumen-instrumennya. Semua harus terlibat dalam upaya itu. Jadi industri kreatif, ekonomi kreatif kita itu potensinya masih besar sekali.
Karena sekarang saja sudah terlihat geliatnya, sudah terasa geliatnya. Tapi bayangkan kalau yang tadi, yang masih banyak yang belum berhasil masuk ke wilayah digital tadi, kemudian lambat laun dengan percepatan dan kebijakan-kebijakan tertentu, bisa lebih segera masuk ke ruang besar itu, maka akan terjadi pertumbuhan dan akselerasi yang jauh lebih hebat lagi. Tapi begini, bukan hanya kita berpikir menguatkan industri kreatif kita. Kalau saya melihat secara utuh, Indonesia ini kan negara nomor 4 terbesar di dunia dari sisi populasinya. Negara terbesar di ASEAN, kita anggota G20. Dan selalu ingat bahwa Indonesia itu unik. Negara kepulauan terbesar di dunia. Negara agraris tapi juga negara maritim. Nah, saya melihat justru jangan sampai generasi muda kita semuanya hijrah. Pokoknya kita rame-rame berkompetisi dalam industri kreatif, dalam produksi digital, apapun itu, produk-produk digital. Lihatlah potensi alam kita. Bagaimana nasib kita semua jika nggak ada lagi yang mau menjadi petani, tidak mau lagi bergerak di sektor tani. Overall, saya keliling ke berbagai daerah, ketemu dengan komunitas tani. Salah satu dari sekian banyak yang dikeluhkan, selain harga pupuk yang mahal dan sulit terjangkau, kemudian masalah lahan pertanian yang makin sempit karena sudah menjadi perkotaan atau menjadi lahan industri. Salah satu yang sering dikeluhkan, Pak, kami ini makin sulit mencari tenaga muda sebagai petani. Anak-anak kami nggak mau lagi jadi petani. Jadi usia petani di atas 45 tahun. Padahal itu pekerjaan membutuhkan fisik yang prima. Mengapa? Karena dianggap menjadi petani tidak lagi menjanjikan, tidak menguntungkan. Nah, inilah mengapa Demokrat juga terus memperjuangkan insentif termasuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani kita. Agar ya tetap generasi muda juga tidak lepas dari sektor yang sangat penting bagi ketahanan sekaligus kemandirian pangan kita, yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan. Jadi jangan semuanya, saya pengen jadi misalnya masuk ke, iya itu sesuatu yang bagus sekali, menjanjikan, tapi jangan semuanya ke sana. Juga berapa yang masih tertarik untuk bergerak di sektor kelautan, perikanan? Nggak banyak. Nanti kalau semakin defisit jumlahnya, akhirnya tidak tergarap dengan baik. Lalu siapa yang menggarap itu semua? Asing masuk. Kemudian seolah-olah kita merelakan kekayaan alam kita, sektor agraria termasuk maritim tadi, dikeruk oleh orang lain. Padahal kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi saya juga mendorong agar kita tetap membuka peluang sekaligus dihadirkan insentif-insentif yang baik bagi generasi muda kita untuk tetap berada pada sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi kita, yaitu sektor pertanian dan sektor maritim maupun yang lain-lain. Jadi begitu, kira-kira harus ada keseimbangan lah yang harus dijaga begitu. Karena mungkin kalau ngobrol soal anak muda kayaknya kalau udah ngobrol, aduh bertani ini, aduh mager deh gitu kan. Iya. Yeah. Mungkin kalau dari Bang Agus sendiri, gimana sih cara bisa menarik si anak-anak muda ini untuk juga terjun kembali gitu ke yang bisa kita bilang tuh sektor yang cukup konvensional, tidak seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi artinya pertama diberikan pemahaman, diberikan edukasi yang juga tepat gitu ya, bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia, bukan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua juga harus ada insentif yang pas. Tadi jangan sampai kita mencoba menggerakkan mereka masuk ke sektor pertanian atau perikanan tadi, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan bagi para petani dan nelayan. Kan lalu motivasinya apa dong? Kalau begitu-begitu saja. Termasuk orang tua mereka yang saat ini juga masih aktif sebagai petani dan nelayan, pasti kan ingin anak-anaknya lebih baik dong kehidupannya. Jadi itu harus
dahulukan. Nah kemudian bantulah, pemerintah harus membantu dengan upaya memodernisasi sistem pertanian dan perikanan tadi, kelautan, perikanan. Artinya para petani kita juga tidak habis-habisan menggunakan sistem yang tradisional saja, konvensional, tetapi juga sudah diintroduksi dengan atau dibantu dengan teknologi, dengan sistem atau alat pertanian yang lebih modern. Termasuk juga mencari ikan yang lebih tepat sasaran. Jangan sudah jauh nggak dapat ikan. Bantu dengan sistem GPS, navigasi, sehingga tahulah di mana ikan yang banyak. Jadi yang begitu-begitu perlu bantuan dari pemerintah. Perlu pelatihan juga, bukan hanya barangnya, unitnya, teknologi atau gadgetsnya, tetapi juga diajarkan, dilatih bagaimana cara menggunakan dengan baik. Sehingga saya membayangkan ke depan para petani kita juga makmur, sejahtera. Negara-negara maju itu begitu. Jadi para petaninya juga makmur dan mereka bangga, I'm a farmer. Saya seorang petani. Dengan bangganya, itu lahan saya. Itu hasil kita. Kalau lagi panen, benar-benar bisa dinikmati hasilnya. Dan mereka punya kebanggaan itu dan diturunkan ke generasi berikutnya. Tidak semuanya masuk kota, tidak semuanya menjadi iya, IT specialist, coding segala macam itu penting. Tapi yang begini-begini juga tetap penting. Begitu. Dan ini tetap menjanjikan, harus ada insentif di situ. Gitu. Pastinya memodernisasi supaya bisa anak-anak muda ini lebih tertarik lagi. Lebih tertarik. Untuk ikut atau terjun kembali dalam sektor-sektor itu. Iya, betul. Oke. Nah, juga ngobrol soal menuju Indonesia Emas 2045, kira-kira kalau saran dari Bang Agus nih untuk anak muda, skill-skill seperti apa sih yang harus, atau skill set seperti apa nih? Skill set abad 21. Seringkali kita mendengar jargon ya, yang akan menjadi pemenang itu bukan yang paling besar atau paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Dinosaurus punah, bukan dia tidak kuat, bukan dia kalah besar, tapi karena kurang adaptif, akhirnya punah. Kalau membaca buku, ada satu buku bagus, saya rekomendasi untuk baca kalau belum membacanya, Why Nations Fail. Itu diceritakan sejumlah studi kasus berdasarkan pengalaman empiris yang menceritakan jatuh bangunnya sebuah bangsa, jatuh bangunnya sebuah peradaban. Ada bangsa yang hebat di masa lalu, kemudian punah. Ada yang terkenal dengan kemajuan di masanya ya, lebih dikdaya begitu, infrastrukturnya, teknologinya ketika itu, tapi lama-lama hancur. Lama-lama hanya menjadi situs yang dikunjungi oleh para wisatawan. Artinya kebanggaannya masa lalu, masa kininya sulit, masa depannya nggak jelas. Artinya mereka hanya bisa membanggakan masa lalunya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai Indonesia kemudian hanya membanggakan dulu kita hebat. Dulu kita hebat, bangga kita, tapi sekarang kita mempersiapkan diri untuk menjemput masa depan yang jauh lebih hebat lagi. Dan itu kita bisa jaga sampai kapanpun. Itulah yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Nah, saya sebelum bicara skill semacam apa, saya ingin dulu kita punya pedoman atau prinsip yang sama bahwa kita harus menjadi bangsa yang adaptif. Skills juga harus adaptif. Yang saya maksudkan adalah ketika kita tahu dunia bergerak begitu cepat, borderless sekarang, globalisasi meniscayakan bangsa-bangsa di dunia itu hidup tanpa batas. Nah, kita sendiri harus bisa melihat peluang-peluang yang ada. Nah, begitu tahu kita harus menjadi bangsa yang adaptif, maka yang perlu kita miliki salah satunya adalah nilai-nilai flexibility. Fleksibel, ngelihat tantangan, oh kita nggak bisa kaku,
nggak bisa yang birokratis sekali, nggak bisa yang sangat hierarkis sekali. Walaupun structure itu penting, keteraturan itu penting, tetapi jangan sampai gara-gara keteraturan akhirnya justru lambat gitu loh. Termasuk birokrasi kita, tata kelola pemerintahan, perizinan. Tetap ada aturannya, tapi jangan sampai aturan menyulitkan semua. Akhirnya nggak kemana-mana. Flexibility. Leadership, penting. Kepemimpinan itu yang akan melipat gandakan upaya kita. Jadi pemimpin yang juga transformasional, yang visioner, yang mempersatukan, yang melipat gandakan berbagai sumber daya tadi, penting. Makanya pemilu ini penting untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat yang juga capable dan adaptif. Inisiatif, itu juga penting. Mencari atau mengembangkan inisiatif, melihat peluang, mengubah peluang, saya ulangi, merubah krisis menjadi opportunity, from crisis to opportunity, challenges to opportunity. Jadi tantangan, masalah, jadi peluang, musibah jadi berkah, begitu. Kemudian productivity, itu juga penting. Nggak boleh kita hanya berhenti pada ide, gagasan. Tapi bisa nggak diwujudkan, dikonversi menjadi produk-produk yang memang punya daya saing. Anak muda Indonesia harus berbicara productivity, bukan hanya ideas. Man of ideas itu penting, tapi man of action itu jauh lebih berharga. Productivity, kunci kemajuan sebuah bangsa. Barang dan jasa yang berkelas dunia itu akan laku dimanapun. Bukan hanya pasar dalam negeri, bukan hanya pasar domestik, tapi kita punya pasar ASEAN. 660 juta lebih penduduk ASEAN. Itu pasar yang besar. Selain 270 juta pasar Indonesia. Apalagi kalau bicara pasar dunia. Jadi produktivitas kita harus ditingkatkan. Skills kita ditingkatkan. Yang terakhir adalah social skills. Sosialisasi, berhubungan baik dengan manusia, membangun network, membangun jaringan. Bahkan sekarang dikatakan network is much more important, ya, than money, than gold, than oil. Ada yang mengatakan dulu currency kita tuh emas, terus ganti menjadi oil, minyak. Sekarang network. Siapa yang punya network lebih banyak, dia biasanya lebih unggul. Begitu pula negara yang punya hubungan baik dengan negara-negara lainnya, makanya diplomasi kita juga harus ditingkatkan, harus diperkuat. Bukan hanya berpikir ke dalam, tetapi juga melihat keluar. Jadi kalau disingkat tadi, FLIPS. Flexibility, leadership, initiative, productivity, and social skills. Mudah-mudahan 5 itu yang saya baca, saya bukan ngarang sendiri, tapi saya baca dari berbagai sumber dan yang menjadi bagian dari perjalanan hidup dan karier saya. Mungkin itu yang bisa dibekalkan kepada generasi muda, termasuk generasinya Firza dan generasi lainnya, agar tetap survive, adaptif, dan bisa mewujudkan kemajuan di masa depan. Indonesia bisa, Indonesia emas sangat bisa kita wujudkan bersama. Amin. Asalkan kita tadi kerja keras dan kerja bersama. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih, Mas Agus, gak kerasa ini udah hampir sejam kita ngobrol, and aku doain semoga sukses segala macam untuk Terima kasih. yang berada di depan Bang Agus sendiri. Sukses selalu, dan pastinya semoga kita bisa mencapai Indonesia sendiri. Sama-sama. Terima kasih kepada KIS FM. Semoga sukses dan semakin maju. Amin. Teruslah menjadi inspirasi, menjadi sumber informasi yang bukan hanya bisa dipercaya, tapi juga bisa menggerakkan hati dan pikiran banyak orang untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan rekan sebaya, itu interview Firza yang pastinya inspirasional sekali barengan Bang Agus Harimurti Yudhoyono. So rekan sebaya, waktunya Firza pamit, dan see you in another episode of KIS Talk only right here on KIS FM.